Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Firhan. Kembali lagi di channel YouTube Manoko Farm. Oke, hari ini kita akan sedikit membahas tentang manajemen pemberian pakan dan manajemen pakan di kandang Manoko Farm. Oke, untuk pembahasan mengenai pakan domba di Manoko Farm, kita ada 3 kali pemberian pakan, teman-teman. Yang pertama, kita di pagi hari memberikan pakan segaran, hijauan segaran. Lalu di siang hari kita memberikan pakan konsentrat. Dan di sore hari kita memberikan pakan silase jagung. Kalau di yang segaran kita ngasih rumput, ada 3 macam rumput. Di sini rumput odot, rumput odot biasa, odot super, dan rumput biogres gitu. Nah, sekarang kebetulan saya sedang ada di gudang penyimpanan pakan silase yang sementara ini si stoknya kita ada 3 macam penyimpanan, 3 macam bentuk penyimpanan gitu. Nah, ini yang pertama, dan kebetulan juga kita ini sisa dari penyimpanan di tong, makanya kenapa silo bag ini cuman setengahnya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, di sini itu kita menyebutnya ini silo bag gitu, teman-teman. Yang isinya sih sebetulnya sama kayak yang di tong ini gitu. Jadi yang pertama ini silo bag, yang kedua ini tong besar. Ini tong sekitar tong 120 kilo, 120 liter. Yang ini tong kecilnya di 60 liter gitu. Kita kenapa pakai 3 macam ini? Jadi kebiasaan di Manoko Farm itu kita punya sekitar 100 tong ya, tong besar, dan sekitar 40 tong kecil. Nah, kita selalu memprioritaskan mengisi tong yang besar dulu gitu, teman-teman. Setelah tong yang besar terpenuhi, baru kita isi tong yang kecil. Setelah tong kecil terpenuhi, kita baru limpahkan untuk pengisian silo gitu, teman-teman. Nah, kalau ini kapasitas silonya sekitar 500 kilo. Kalau untuk di drum kita pernah ngilo, rata-rata itu ada isi bersihnya itu ada di 60 kilo. Sedangkan untuk tong yang kecil rata-ratanya ada di 30 kilo, teman-teman. Nah, sekarang setelah pembahasan tentang stok pakan silase di sini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat, dan saya akan sedikit menjelaskan juga tentang pemberian pakan di Manoko Farm ini, karena perlakuan di Manoko Farm pasti menurut saya berbeda juga dengan perlakuan di peternakan teman-teman yang lain. Karena kalau di kita ada perlakuan yang berbeda antara domba dari domba 1, domba 2, domba 3 gitu. Cuman secara garis besar domba itu membutuhkan pakan dalam sehari sekitar 10-20% dari bobot tubuhnya. Sehingga dari setiap domba yang memiliki bobot berbeda, pakannya juga seharusnya sih berbeda karena kebutuhannya menyesuaikan dengan bobot yang ada pada domba itu sendiri. Oke, gitu teman-teman. Jadi banyaklah perbedaan antara peternakan-peternakan lain yang itu nanti bakal dirasakan dan ditemukan oleh teman-teman sendiri yang menjalankan di peternakannya gitu. Jadi belum tentu perlakuan yang ada di Manoko Farm sama juga atau bisa dilakukan juga di peternakan teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang ayo kita lihat pemberian pakan di Manoko Farm. Come on. Siap, teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi sekarang akan ada
pembahasan sedikit tentang pemberian pakan pada pejantan di Manoko Farm gitu. Nah, untuk pemberian pakan tiap ekor jantannya juga beda-beda teman-teman. Kayak yang ini kita pemberian pada satu kali pakannya sekitar 3 kilo. Baik dari kandang, baik dari pakan hijauan ataupun silase. Untuk yang ini 3 kilo. Nah, untuk yang kandang ini ke sana, itu kita kasih 4 kilo teman-teman. Sama halnya juga dengan pemberian konsentrat. Itu juga berbeda. Cuman kalau di sini kita pemberian konsentratnya hanya sekedar sekitar setengah kiloan teman-teman gitu. Jadi setiap domba memiliki bobot yang berbeda, bahkan kita pun memberikan pakannya juga berbeda teman-teman. Kayak semisal domba yang ini 4 kilo, nah yang ujung kita kasih 4 kilo setengah. Begitu teman-teman. Jadi pemberian pakan bisa sesuai dengan kebutuhan pakan yang dibutuhkan oleh domba itu. Begitu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke kandang yang sebelahnya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di kandang koloni ya. Kebetulan ini kandang koloni yang mau dipersiapkan untuk proses pengkawinan. Nah, beginilah kondisi keadaan kandang kalau udah jam waktunya makan sore. Lumayan sedikit begitu teman-teman. Jadi ini posisinya sekarang ada 10 ekor betina yang lagi dipersiapkan untuk pengkawinan nanti. Nah, untuk pemberian pakannya kita memberi pakan domba ini secara rata. Jadi di satu kandang ini ada 10 ekor. Kita kasih setiap kasih makan. Kalau untuk di sore kita kasih pakan silase sebanyak 15 kilo teman-teman. Jadi kan kalau tadi yang kandang jantan berdasarkan bobot ya. Kalau kita di sini untuk persiapan domba, kita mempersiapkan betina ini dengan memberi pakan sekitar 15 kilo setiap satu kali makan teman-teman. Jadi kita mencoba mempersiapkannya agar si tubuh, postur tubuh, kekuatan untuk nanti kehamilannya juga dengan postur tubuh yang ideal bisa bagus gitu teman-teman. Nah, sekarang ini tuh sebenarnya lagi disiapin proses makan sore ya. Jadi kenapa dombanya udah mulai komplain? Karena yang ini belum kebagian. Serunya di kandang tuh gini teman-teman. Jadi kalau udah waktunya makan, domba juga ngerti ternyata. Begitu. Padahal ini belum ada yang dikasih makan, tapi domba udah ngerti ini tuh jam makannya. Makanya sekarang udah pada komplain. Nah, supaya kontennya kita lebih enak lagi ya, mungkin kita tunggu dulu tim kita untuk ngasih makan, habis itu kita lanjut lagi. Jadi sekilas untuk kasih pakan domba koloni yang betina ini seperti itu teman-teman. Oke, sekarang saya mau nyoba dulu bantu teman-teman anak kandang Manoko Farm untuk ngasih makan supaya diam dulu dombanya. Begitu teman-teman. Oke, saya bantu dulu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman karena tadi sudah diberi pakan. Alhamdulillah tenang lagi, dombanya kenyang lagi. Dan beberapa juga masih ada yang lagi makan ya dombanya. Tapi nggak masalah lah. Kita sambil lanjutin lagi kontennya. Nah,
Ini tuh sekarang kita lagi ada di kandang ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, untuk perlakuan domba hamil dan menyusui juga kita berbeda pemberian pakannya. Untuk domba hamil, di awal kehamilan kita diberi pakan satu kali ngasih makan itu sekitar 2 kilo. Dan kalau ditotalin dalam sehari antara hijauan dan silasenya berarti totalnya itu sekitar 4 kilo dalam sehari. Plus di siang hari kita kasih pakan konsentrat teman-teman. Nah, untuk anak ibu yang sedang menyusui, setelah kehamilan awal dikasih sekitar 2 kilo, nanti maju ke kehamilan bulan ke-3 dan ke-4 kita naikin lagi porsinya teman-teman, jadi 2,5 kilo per satu kali kasih makan. Di bulan ke-4 ke-5 kita naikin lagi jadi 3 kilo teman-teman. Kenapa kita terus meningkatkan bobot pakannya? Karena untuk memenuhi nutrisi anak domba itu juga di perutnya teman-teman, jadi nutrisinya tercukupi, domba pun bisa sehat dan anak pun pada saat dilahirkan kita berharap juga sehat teman-teman. Nah, itu perlakuan terhadap domba hamil yang dilakukan di Manoko Farm teman-teman. Lanjut lagi perlakuan untuk domba yang sedang menyusui. Pada saat si domba baru dilahirkan, kita masih memberikan pakan sekitar 3 kilo teman-teman. Lalu untuk setelah anak domba itu sudah maju sekitar setengah bulan atau 1 bulan, kita tambahin teman-teman setengah kilo. Jadi pada anak ibu ibu yang sedang menyusui anak sekitar 1 bulan, kita berikan minimal 1 kali makan hijauan atau silase itu sekitar 3,5 kilo teman-teman, tergantung dari jumlah anaknya juga. Kalau anaknya 1 atau 2 masih aman di angka 3,5 kilo. Kalau udah anaknya yang 3 dan 4 biasanya kita tambahin lagi teman-teman. Nah, itu pola pemberian atau perlakuan terhadap domba di Manoko Farm ini teman-teman. Nah, terus kenapa kita mencoba atau memperlakukan juga domba-domba ini secara terpisah? Yang pertama itu kita meminimalisirkan antara domba satu dan domba yang lainnya. Contohnya gini, seperti kalau kita disatukan dalam satu koloni, antara domba 1 dan domba 2 itu ada yang tingkat agresifnya tuh beda teman-teman. Jadi antara domba A dan domba B, kadang-kadang tuh si domba A lebih bagus makannya dan lebih agresif, sehingga si domba B itu kalah makannya oleh si domba A. Oleh karena itu kita memisahkan domba-domba yang sudah hamil dan menyusui supaya kebutuhan pakannya dia bisa fokus gitu teman-teman. Jadi untuk domba yang hamil dia bisa lebih fokus, lebih husu makan secara sendiri yang udah kita siapkan berdasarkan hitungan kita gitu teman-teman. Nah, sekarang udah pada makan, udah pada kenyang. Mungkin domba-domba sekarang sedang merasakan suara alam ya. Ini teh turaes apa tongeret tuh? Tongeret. Jadi beginilah keadaan kandang Manoko Farm setelah jam makan sore. Begitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang punya peternakan atau punya pengetahuan ilmu tentang pakan atau manajemen pakan, apabila di penjelasan saya tadi ada beberapa kekurangan atau perbedaan, bolehlah kita sharing-sharing, kita main ke kandang Manoko Farm atau bisa komen di bawah ini.
Oke, teman-teman. Untuk pembahasan sekarang saya sudahi dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Nuhun.